Selamat malam, salam menyanar semuanya, salam ojo percoyo. Jumpa kembali dengan saya Omi di kisah luar biasa Nusantara melalui dongeng ARC seri Kayangan Ngejowantah episode 273 dengan judul Harapan Jaya. Monggo menyanar yang sudah hadir mengetikkan daerah asalnya masing-masing. Mungkin ada yang lagi nobar. Halo Mbak. Halo Mas. Ya, kelihatan nggak? Enggak. Kok nggak terus ya? Parah di sini Mas. Aduh. Gimana ini? Gimana kabarnya Mas? Capek Mbak. Capek. Tadi Kayaknya masih bulan terakhir itu Mas. Iya. Cepet banget sampainya Mas. Aduh. Kan ngebut Mbak. Oke Mas. Sebentar, Romeng undang Mbak Vicky dulu Mas. Oke. Berapa kilo hari ini Mas? Nggak tahu Mbak. Belum ngitung. Aduh. Mbak, udah coba undang Mbak Vicky tapi belum bisa, belum ada masuk. Sudah Udah lapar. live belum? Sudah. Mas hari ini sudah lapar Mas. Pertanyaannya. Udah Mbak. Sudah. Pasti loh. Lapar tuh terus-terusan Mbak. Nggak pernah kenyang. Sudah tak klik terima tapi nggak bisa Mbak. Udah tak accept. Di situ hujan apa enggak? Oh, jelas enggak nih Mas. Karena Mas baru dari luar. Ya. Oke. Di sini panas Mas hari ini Mas. Panas ya. Sudah tak klik beberapa kali Mbak Vicky, belum bisa nge-set. Coba Umi yang undang ya Mbak. Ini tak cancel dulu, terus tak undang Mbak. Karena unable to join gitu statusnya. Di sini sering masalah kayak gini. Internetnya atau IG-nya. Sudah tak undang ulang Mbak Vicky. Halo Mbak. Halo Mas. Mau bisa. Oh. Bisa. Aku kelihatan semua. Kelihatan apa Mbak? Mbak Vicky kelihatan. Semua kelihatan tapi Mbak Omeng blur sih. Oh iya, blur Mbak Omeng. Memang aksesnya di sini yang parah. Oke. Tapi berarti nggak bisa lihat aku lagi ya? Enggak loh Mas, nggak bisa lihat.
Nggak bisa lihat. Iya. Di Ya, tempatku Mas Agung blur. tuh. Masa aku sih kelihatan gue Mbak Bi jelas, cuman Mbak Oming blur banget di tempatku. Berarti ketahuan masalahnya ada di sini. Aksesnya di sini yang masalah. Loh, Tadi dia keluar, kecekan paling itu. Coba di anu lagi Mbak. enggak Mas. Padahal angel loh. Tadi ngeklik tuh. Gak sengaja mungkin tuh. Nggih. Halo Mbak. Halo, halo, Mbak. Oh, udah. Terus tak panik. Geser. Oke, kita mulai aja. Mbak Omi, Mulai aja kan. aku WA kok channel 1, Mbak? Kenapa Mbak? Mbak Omi, aku WA kok channel 1? Emang channel 1? Nggak ngerti Mbak. Mungkin masalah di sini Mbak. Akses internetnya Mbak. Banyak. Padahal ini, padahal nyala. Iya. Padahal HPT Nyala, nyala. 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 Oh, barusan. Cuman- Barusan ini channel 2. Iya, cuman di-sharing ke banyak tempat kan Mbak. Oke, oke. Begitu. Oke. Oke. Kalau gitu kita mulai aja ya Mbak. Mbak udah siap? Oke, Monggo. Oke, Mas, Mbak. monggo Mas. Ya, oke. Aku tau kok mau ke Mas. ya Mbak. Oke, Atlantis series ke Iya, kan, Mas. 273 Iya, Harapan iya. Jaya. 1. Harapan Jaya adalah keinginan yang perlu diperjuangkan. Ya namanya harapan atau keinginan ya itu harus diperjuangkan. Kalau enggak kan sia-sia. Maksud mengharap doang. Lanjut Mbak. Meskipun harapan tidaklah selalu terwujud. Ya tapi diperjuangkan itu perlu. Lanjut Mbak. Tapi usaha sangat penting agar paling tidak ada kemungkinan harapan bisa tercapai. Yang penting ada usaha. Lanjut Mbak. Jika tidak tercapai, minimal memang sudah bukan jatahnya. Tapi ya jangan kemudian menganggap bahwa ya udah ini bukan besok lagi nggak usah usaha, jangan begitu. Lanjut Mbak. Dan kalau usaha sudah benar-benar bukan, maka bisa diprotes kepada para hyang. Kan tugasnya para hyang itu membantu yang berusaha. Jadi kalau udah berusaha nggak dibantu ya ketika yang salah sana. Lanjut Mbak. Karena masa lalu dan masa sekarang saling terhubung. Ya karena kalau bagi para hyang kan itu bukan masalah antara masa depan dan masa sekarang itu terhubung karena mereka ada di jalan langgeng. Lanjut Mbak. Mas, aku bener gak sih? Aku kelompatan gak sih? 6 udah belum? 6 belum. 6 belum ya? Sorry. Soalnya sama-sama ada protesnya. 6, namun jika usaha aja belum, maka tidak layak jika mau protes kepada para hyang. Makanya aku dulu tuh kalau ngasih tahu adikku ya kalau misalkan kamu tuh kalau mau ulangan yang penting kamu usaha belajar yang benar. Nah nanti kalau sudah usaha terus kemudian nggak bisa, nah, suatu ketika misalkan ada dewa datang tuh nanya ke kamu kenapa kok nilaimu jelek loh, yang salah kamu tau karena kamu nggak bantu gitu kan. Tugasnya para hyang kan harusnya bantu yang usaha, kok nggak dibantu, udah usaha kok gitu. Jadi gantian bisa nyalahke. Ayo Mbak. Nah, tapi Mas, masalahnya menurutku orang-orang terutama pejabat sekolah ya, kalau sinau belum tentu bener loh Mas. Ya memang. Dia kayak formalitas saja sinau, makanya nggak bisa langsung nyalah ke para yang karena kalau dia belajarnya belum benar ya jangan protes sama kan, ya kan? Tapi Iya. kadang-kadang udah merasa benar padahal itu cuma formalitas, jadi kan kayak ya omong kosong. Ya makanya aku dulu kan adikku ya tak BDI dan sebagainya gitu Mbak, aku yang nanya-nanya kalau dia udah, kan aku ngasih tahu juga harus ada konsekuensinya kan, bahwa aku ngasih tahu ya berarti aku harus ngajarin dia sampai bisa. Tapi kalau misalkan dia tetap nggak bisa, tapi kan aku udah ngerti kalau dia udah usaha Mbak gitu.
Tapi aku bukan parahyangnya ya. Gitu. Lanjut, Mbak. Oke, 8, maka 8. 8. Maka apa yang diterima saat ini adalah hasil dari masa lalu. Ya, sebenarnya bingung sih kalau bedain. Karena kalau negara kita kan makanya tidak mengenal grammar past tense, present tense, sama future tense, semuanya present aja semua kan. Karena memang harusnya masa lalu itu juga bisa jadi masa sekarang, dan masa depan itu juga bisa menjadi masa sekarang untuk leluhur kita. Lanjut, Mbak. Maka jika masa kini kurang baik, maka itu pasti ada tindakan polusio yang dilakukan di masa lalu. Tinggal bagaimana kita menyadarinya itu, karena kadang-kadang kan, ya bukan kadang-kadang sih, banyak yang tidak bisa memahami itu gitu. Ayo, Mbak. Apalagi jika secara sadar menjerumuskan banyak orang di masa lalu. Karena Gusti itu adil, jadi tetap pasti akan ada titik baliknya, tapi di waktu yang kapan kita tidak tahu. Lanjut, Mbak. Maka Sang Hyang Weneng pasti akan memperhitungkan hal tersebut. Makanya untuk melakukan sesuatu, polosio, bohongin orang dan sebagainya harus hati-hati. Lanjut, Mbak. Karena dalam hubungan ARC, Sang Hyang Weneng itu tidak tidur. Artinya dia akan selalu tahu, selalu bisa mengamati, dan tidak ada yang lepas dari mata beliau. Lanjut, Mbak. Sang Hyang Weneng juga sangat cermat dalam berhitung. Nggak kayak aku, kalau ngitung kadang-kadang masih kelewatan, terutama kalau ngitung duit selalu pembulatan ke atas kalau penerimaan, kalau pengeluaran pembulatan ke bawah. Lanjut, Mbak. Jadi tidak akan ada kesalahan kecil menjadi besar jika hal baik lebih banyak dilakukan daripada kesalahan yang dilakukan. Jadi timbangannya benar-benar pas, jadi bukan kemudian gara-gara baiknya banyak terus jeleknya satu terus jadi langsung menang jeleknya, ya enggak. Lanjut, Mbak. Karena pada dasarnya Sang Hyang Weneng tidak suka menghukum. Karena bagaimanapun juga semua titah yang di Arcopodo itu adalah masih titah dari beliau juga. Lanjut, Mbak. Tapi jika bisa mengganggu cakra manggilingan, maka memang beliau akan mendowngrade agar tidak merusak jalannya cakra manggilingan. Yang repot itu kalau dia pada posisi grade yang bawah tapi ganggu cakra manggilingan, itu grade-nya piye? Ya jadi kayak ngono-ngono gitu kan. Lanjut, Mbak. Cakra manggilingan yang diinginkan Sang Hyang Ogra Pesti adalah jalannya Hamemayu Hayuning Bawono. Dan itu tidak boleh berhenti. Jadi tetap harus berjalan terus. Jadi tidak ada akhir dari Hamemayu dan cakra manggilingan. Lanjut, Mbak. Sehingga Bawono menjadi semakin indah, bukan semakin buruk. Karena kalau semakin buruk, ngapain ada cakra manggilingan? Lanjut, Mbak. Jika memang semua titah tidak bisa menjalankan Hamemayu, titik komanya kayak kurang, Mas. Jika memang semua titah tidak bisa menjalankan Hamemayu Hayuning Bawono, maka Sang Hyang Ogra Pesti memang akan menggulung jagat raya karena merasa gagal dalam menggelar jagat raya. Tapi kenyataannya cakra manggilingan tidak bisa dihentikan, dan Hamemayu tetap berjalan sampai dengan hari ini. Artinya tidak akan ada yang namanya akhir dari cakra manggilingan. Lanjut, Mbak. Namun keberadaan Trahdrubiksa memang mengganggu jalannya Hamemayu. Nah, kalau itu memang pengennya kan menghentikan cakra manggilingan karena mereka supaya bentuknya berubah kan, karena kesalahan mereka sudah masuk jagat langgeng dalam kondisi seperti itu. Lanjut, Mbak. Berapa ya Mas tadi, Mas? 20 sekarang ya? 21. 21. Dan memang tujuan para Drubiksa itu menghentikan jalannya Cokro Manggilingan. Karena mereka pengen supaya semuanya di-reset ulang, supaya mereka juga ke-reset, nggak jadi jelek lagi. Lanjut, Mbak. Namun, Gusti bukanlah tukang menghukum, maka Drubiksa tetap diberi kesempatan untuk andil dalam Hamemayu Hayuning Bawono. Maka diberi 1 zaman, itu dinamakan Kolobendu. Dan setelah dikasih 1 zaman itu, apakah mereka berhasil apa tidak? Kalau tidak, ya tidak diberi kesempatan lagi, karena Sabdo Jati kan cuma 1 kali. Lanjut, Mbak.
Sehingga harapan dari para hyang, terutama sang hyang yang berada di tataran sang hyang Toto Winanci adalah indahnya jagat gede. Yang diinginkan jagat gede itu makin bagus, makin indah, karena supaya nanti kalau sudah saatnya kembali ke jagat langgeng supaya ngerti Hamemayu itu harusnya bagaimana. Lanjut, Mbak. Karena kalau jagat langgeng pasti tetap indah dan tidak bisa dijangkau oleh para Drubikso. Ya karena mereka melihat aja belum tentu bisa. Lanjut, Mbak. Sedangkan para titah di bawah sang hyang Toto Winanci juga punya harapan. Semuanya pasti punya harapan kan, supaya apa-apa itu lebih nyaman dan lebih indah. Lanjut, Mbak. Dari para Batara Batari tentu menginginkan juga agar Arcapada tidak bisa diganggu cakra manggilingannya. Yang pengen ganggu kan cuma Drubiksa, kalau yang lain nggak ada yang pengen cakra manggilingan berubah. Lanjut, Mbak. Sedangkan para dewa-dewi sangat mengharapkan agar mereka bisa ngomong para Dorandoro, Dorandari agar juga bisa membantu titah yang sedang Hamemayu Hening Bawono. Sehingga alam raya itu berkembang dan makin lama makin indah, gitu, terutama di jagat gede. Lanjut, Mbak. Sedangkan para Dorandoro Dorandari tentu juga menginginkan agar para Hapsara-Hapsari juga sanggup ngomong para Trajayang Katon agar bisa Hamemayu Hening Bawono. Karena Jayengkatan anak turun mereka langsung, jadi Hapsara-Hapsari langsung punya tanggung jawab di Arcapada. Lanjut, Mbak. Sedangkan para Hapsara-Hapsari sangat ingin agar momongan mereka juga bisa Hamemayu jagat gede dan jagat kecil. Karena bagaimanapun juga mereka yang langsung bertanggung jawab, sehingga mereka yang menjadi pamong utama dan biasanya menduduki setiap posisi kelurahan atau desa. Lanjut, Mbak. Definisi momongan ini adalah anak turun beliau. Namanya anak turun itu ya anak turun, karena bagi beliau atau orang tua itu tidak ada yang namanya bekas anak, bekas cucu itu nggak ada. Itu karena ini udah 30, jadi aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau mau percaya ya jangan percaya. Karena yang namanya cuma dongeng, dan yang namanya jangan percaya itu ya bukan percaya aja, tapi tetap jangan percaya. Lanjut, Mbak. Oke, tambahan disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimostejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimostejo atau saya Mas Agung Bimostejo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimostejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mas. Monggo Mbak Omi. Ada berapa disclaimer, Mbak, hari ini? Hari ini per kemarin nggak ada disclaimer yang bisa tayang, Mas. Jadi Oming bebas hari ini, nggak ada ngupload disclaimer. Oh iya. Jadi, monggo Mas bisa langsung cerita yang di 30 niki, Mas. Perso cerita napi, Mas. Monggo. Yang tanda-tanda zaman ke-18 udah di-upload belum, Mbak? Gak dengar, gak ada suara. Sudah tinggal dipublish kalau Mas berkenan untuk enten sampun Mas cek nggih. Udah. Nggih. Niki Mas. Bentar. Diputar dulu aja, Mbak, nanti baru tak jelasin. Nggih. Tak balik. Enggak. Agak ribet.
tanda-tanda zaman ke-18, karena Drubekso 4 yang ada dalam diri kita ini dipaksa keluar dengan kekuatan dari luar kita oleh Mojopahit, maka anak buahnya yang kecil-kecil yang mungkin selama ini mengganggu dalam badan juga mulai berkurang pelan-pelan. Maka tentu harus ada pengganti supaya kita juga menjadi lebih normal lagi. Nah, di sini Mojopahit akan menambahkan sesuatu ke kita sehingga kita mungkin tidak terasa. Dan ini mungkin tiap orang bisa berbeda ya, bisa antara 100 gram sampai 500 gram, ya antara 0,1 kilo sampai 0,5 kilo. Jadi gini, kalau kita bisa bangun tidur sebelum jam 5, misalkan jam 4 pagi gitu, dan menimbang badan, maka nanti ketika pas jam 6.30, itu akan kerasa bahwa kita akan ada penambahan badan, bisa antara 0,1 kilo sampai 0,5 kilo. Misalkan tadinya jam 4 ditimbang 76,30 kilogram, maka nanti jam 6.30 akan bertambah menjadi 76,80 kilo. Tapi tiap orang beda-beda ya, bisa antara 0,1 sampai 0,5. Anggap aja sampai jam 7 lah lebih baik. Jam 5 pagi sampai jam 7 itu bisa ada penambahan antara 0,1 sampai 0,5 kilo jika sebelumnya membandingkan dengan menimbang jam 4 pagi dibandingkan dengan menimbang setelah jam 7 pagi gitu. Kalau ada pertambahan berat jangan takut ya, karena itu bantuan dari Mojopahit untuk menghalangi segala hal yang tidak baik untuk masuk ke dalam badan. Bertahap tapi pasti semuanya tergantikan jadi yang lebih baik. Jadi semoga pada bisa menggunakan apa yang telah diberikan oleh Mojopahit kepada kita. Tapi nek abote nambah mergo kakean mangan karo kakean ngombe yo enggak lho yo. Salamian, salam Mojo percaya, rasa percaya ya, soal ini semua cuma dongeng. Sampun Mas. Oke. Jadi pada dasarnya gini ya, ketika kita nimbang jam 4 pagi dan kita belum makan, itu misalkan tiduran dulu nanti nimbang lagi, itu pasti biasanya akan ada kenaikan antara 0,1 sampai 0,5 kilo. Kan harusnya kan ini ya, kalau kita nggak makan tuh nggak makan nggak minum ya, minimal itu tetap atau malah berkurang gitu kan. Ini nggak malah nambah. Tapi ditambah kayaknya di jam itu doang. Jadi di antara jam 5 sampai jam 7. Tapi biasanya sih kalau aku sekitar jam 6.30. Penambahan terjadi di sekitar jam segitu biasanya. Jadi kalau timbang jam 6.30 itu biasanya udah nambah 0,5 kilo gitu. Tapi nggak usah khawatir, terutama yang lagi pada diet ya. karena loh, kan kok malah tambah 0,5 kilo gitu kan. Tapi biasanya sih kalau kita ini tidur malam gitu, biasanya sih paginya sih lumayan berkurang dikit lah. Kalau sebelum tidur nimbang, terus nanti setelah bangun sekitar jam 4 pagi itu biasanya berkurang, masih ada pengurangan lah, nggak tahu berapa tergantung dari yang kita makan ya. Kalau makannya truk ya mungkin itu ya. Tapi pada dasarnya nanti setelah jam 6.30, kalau aku ya 6.30, tapi anggap aja jam 7 gitu, itu ada penambahan antara 0,1 sampai 0,5. Kalau saya biasanya normal di 0,5 gitu. Dan ini emang diberikan karena untuk ini ketika kondisi nanti kira-kira makin gimana gitu, supaya ada istilahnya pembelaan diri atau apa ya, kalau dikatakan kekebalan ya mungkin itu, tapi ini kan hanya berlaku untuk mereka yang di negeri dongeng ya. Kalau nggak di negeri dongeng ya enggak. Di negeri dongeng yang ada di Arcopodo itu. Jadi ini apa namanya, bukan sesuatu hal yang harus ditakuti gitu. Maksudnya mengurangi berat badan kok malah nambah gitu kan di jam segitu. Di jam segitu ya. Tapi itu tidak terus turun tuh enggak ya, tetap segitu gitu. Cuman kalau aktivitasnya tinggi ya nanti berat badan turun, tapi yang turun itu bukan bagian yang diberikan tadi, tapi bagian lain gitu. Karena bagaimanapun juga seperti kekuatan itu ada nambah beban, seperti kalau
Kalau pusoko dilolosi ditaruh di tangan tuh pasti nambah beban. Kalau ditimbang pasti nambah. Walaupun pusokonya digeletakke tapi ini ya apa yoninya dimasukkan ke dalam tangan atau ke dalam mana gitu. Biasanya juga nambah itu juga cuman apa namanya kalau ini dari sana menambahkan sekitar jam segitu antara 0,1 sampai 0,5 kilo jadi tidak banyak yang ditambahkan. Tapi kalau apa namanya mungkin mengukur lingkar pinggang dan sebagainya tetap turun karena itu tidak akan mempengaruhi melarnya, cuma mempengaruhi beratnya saja. Tidak akan kelihatan tambah melebar ke samping atau ke depan. Tapi ya mungkin kayak dikatakan Pak Ardo ini mungkin benar nambahin sifat kandel tapi apa namanya mungkin kita dibikin nggak kerasa dulu tapi pada saatnya nanti akan dibikin ngerti. Tapi sekarang belum. Gitu. Ini juga bukan cadangan lemak loh ya. Cadangan lemak. Kalau cadangan lemak itu kayak saya karena makannya kakean. Gitu. Gak ada suara Mbak Omeng. Iya Mas. Oke, mungkin gitu dulu Mbak. Dan Mas aku tanya Mas, ya misal nih hari ini berat badan 50 kilo akan terus setelah waktu berlaluan 5 ke jam 7 naik jadi 50,5 ya kan? ya. Nah, hari berganti besok pagi. Berarti 50,5 tambah 0,5 lagi, Mas. Nah, masalahnya kan tergantung aktivitasmu, Mbak. Kalau aktivitasmu itu bisa mengurangi, jadi misalkan jadi kalau misal nggak bisa mengurangi, apakah Ya, akan enggak. terus bertambah? Iya. Tapi yang ini tidak akan menambah apa namanya penampilan fisik. Cuma menambah Terus, bebannya doang. Terus efeknya apa, Mas? Apa ada hubungannya sama gravitasi atau apa? Bukan. Efeknya itu nanti kalau ada sesuatu hal misalkan kita nggak ngelanggar kita naik sepeda motor atau naik mobil gitu, naik sepeda motor sih mungkin yang paling kelas atau naik sepeda gitu, tiba-tiba ada yang nyelonong menabrak kita entah gimana, kendaraan itu akan nabrak ke tempat lain gitu Mbak, atau tiba-tiba kita pindah sendiri gitu. Pokoknya Kalau kitanya yang nyelonong, Mas? secelaka-celakanya nggak celaka Mbak. Karena menyanders tuh pasti suka ngelanggar lampu merah, pasti. Suka nggak pakai helm, suka nggak kalau pakai mobil pasti nggak pakai ini seat belt. Nah iya itu. Cuman nanti kan ini toh Mbak, itu kan bisa berfungsi dengan baik itu kan kalau kita tidak melanggar toh, karena kan Ya. Google kan selalu mengatakan seperti itu kan, bahwa siro kan ngelanggar tapi aja konangani nyong gitu kan. Artinya kalau melanggar ya nggak akan apa itu namanya, tidak akan dibikin aktif gitu. Jadi usahakan jangan melanggar. Tapi ini cara Kalau misal kayak gitu terus malah dipakai buat nantang-nantang gimana, Mas? Nah itu kan namanya golek perkara toh Mbak. Ya mesti akan dinonaktifkan Mbak kalau yang seperti itu. Kan itu bisa aktif dan tidak masih tergantung sana Mbak, bukan tergantung sini. Atau dicabut balik kan juga bisa. Gitu Mbak. Kayak dicabut balik ini kelihatan turun berat badannya tiba-tiba itu. Oke. Ketentuan berlaku ya Mas. Kenapa Mbak? Syarat dan ketentuan berlaku nggih. Iya. Ya tapi kan itu ini toh Mbak. Apa namanya, kalau orang yang tukang gaya perkara dan sebagainya tentu saja mesti kalau ada tambahan pun ya kecil banget atau malah mungkin enggak gitu loh. Kan itu menyangkut seberapa besar yang kita terima, itu berarti seberapa besar bahaya itu menjauh dari kita atau berarti. Gitu Mbak.
Oke, oke Mas, cukup sih. Menjawab Oke, kalau pertanyaan. gitu bisa lanjut lagi ya. Oh, udah gitu doang. Mm-mm. Ya, oke. 31. Jadi anak turun juga lebih tepatnya disebut dengan sebutan anak cucu. Itu sih udah jelas sih, lanjut aja Mbak. Dan dalam titah yang Jayangkaton itu, Soekarno bukan termasuk dalam anak cucu mereka. Ya Soekarno emang bukan, karena Soekarno terahnya dari terah sana, bukan terahnya Bedaro Ismoyo. Lanjut Mbak. Maka sangat besar harapan para Hapsara Hapsari agar para Soekarno jangan mempercayai keberadaan para Hapsara Hapsari dan tataran di atasnya. Karena biar beliau itu ngomong anak EDW gitu, jadi biar nggak ribet. Lanjut Mbak. Karena bagaimanapun sangat salah jika ngomong anak orang lain. Apalagi kalau orang tuanya tidak mengizinkan. Kecuali Mbak Etika loh. Coba. Ya. Lanjut Mbak. Karena Soekarno ada yang punya. Karena Soekarno ada yang punya, yaitu si Bedari Bibi sama Bedoro Teacher. Lanjut Mbak. Kalau Menyanas ada yang punya nggak Mas? Nggak tahu. Nah Mas, aku tuh kapan itu di DM, ada yang DM ngomong kalau dia Menyanas. Terus kayak ini dia apa namanya kayak minta masuk grup lah. Kan kita udah ngomong gitu loh Mas, dengan sangat terang-terangan kalau nggak ada grup, nggak ada aktivitas apapun selain di IG dan yang di copy juga diulang di YouTube gitu kan. Jadi nggak bakalan aku cuma baca sekilas, jadi aku nggak bakalan bales. Jadi nggak usah ngeyel kayak aku tuh Menyanas Mbak, terus kenapa kalau kamu Menyanas? Terus aku harus gimana gitu? Ya kan sesuai disclaimer emang nggak ada grup. Jadi kalau Menyanas yang lain grup yaitu kalau misalnya ada apa-apa dalamnya ya resiko tanggung sendiri kan Mas. Karena tetap Iya. sesuai dengan disclaimer, karena kayak seolah-olah kayak kasihannya aku lah Mbak, itu aku kan Menyanas, terus kenapa? Ya kan Mas, kayak nggak ada yang nyuruh kamu jadi Menyanas. Orang ini cuma dongeng kan, balik lagi. Iya. Kenapa dipercaya gitu tuh? Mungkin cuma dongeng kok. Udah Terus gak perlu kenapa dikejar gitu. terus kenapa ngotot ke aku lah? Terus ya kalau aku nggak mau ngomong, terus aku nggak mau jawab, ya terserah aku. Ya kan Mas, kok ngatur, nggak ada yang nyuruh. Gitu, oke, kita lanjut Mas. Iya. Keberapa ya Mbak? Keberapa Mas? Jangan. 36. Dan pemilik Soekarno adalah para Drubiksa ke atas sampai di batas Sangyang Batari Bibi dan Batara Teacher. Karena terahnya langsung dari Bedaro Bibi dan Bedari Teacher, jadi bukan terahnya Bedaro Ismoyo dan Bedari Kanastren. Lanjut Mbak. Jadi para Hapsara-Hapsari sangat ingin agar Terah Jayangkaton jangan mengajari para Soekarno. Karena kalau diajari nanti malah bikin ribet para Hapsara-Hapsari sendiri. Lanjut Mbak. Selain itu, agar para Terah Jayangkaton jangan ada yang menikah dengan Soekarno. Itu hanya ada dalam dongeng. Lanjut Mbak. Juga jangan sampai Terah Jayangkaton menuntun para Soekarno agar sadar akan posisi dan keberadaannya di alam raya. Ya mereka nggak perlu sadar karena memang mereka disadarkan juga nggak akan bisa. Jadi Rano Gunani juga. Lanjut Mbak. Ya apalagi ini cuma dongeng, jadi ini bukan hal untuk nyadarin ya kan Mas. Iya. Dan tapi Mas kalau kayak gini tuh kira-kira Drubiksa kupingnya bisa dengar nggak sih Mas? Nggak tahu Mbak. Cuma dongeng ya Mbak. Oke. Karena tidak akan ada untungnya kalau memperbaiki tingkah laku para Soekarno. Ya sekarang kalau mereka jadi baik pun apa untungnya gitu. Jadi sekarang ini yang paling perlu dipikirkan tuh kalau kita berbuat sesuatu untungnya untuk kita apa dan untungnya untuk Hamayu apa. Nggak ada ngapain sih. Lanjut Mbak. Dan sangat salah jika berharap Soekarno akan bisa Hamayu. Ya enggak. Itu terlalu berharap sih kalau Soekarno bisa memayu. Karena pada dasarnya kalau toh kelihatan bisa nanti pasti akhir-akhirnya perang lagi. Mereka tuh pasti akan geger lagi. Karena ya orang tuanya leluhurnya tukang ngedu kan masalahnya. Lanjut Mbak. Iya. Apa sih biasanya apa sih Mas yang diadu tuh Mas?
Ya banyak Mbak, rebutan wilayah, rebutan sumber daya alam, dan lain-lain lah. Tapi ada nggak sih Mas istilah yang dijadiin hewan ikonik yang diadu tuh Mas? Anu, Kelinci apa ya? Apa adu jangkrik? Adu jangkrik kayaknya Mas. Adu ayam. Adu jangkrik. Adu jangkrik, adu ayam, benar-benar. Karena selain itu kan nggak ada yang hilang ya kan Mas? Iya. Hanya satu hewan itu yang dikatakan sering hilang. Itu adu jangkrik itu Mas. 42 ya? 41. Oh, 41 udah deh Mas. 4 Ya, berapa Mbak Oming? 41 Yes. Mbak? 42. 42 kan? 42. 42. Karena yang ada di diri Soekarno adalah nurut dan berjuang adalah hal yang salah. Jadi tidak dikoreksi dulu ketika ada sesuatu yang dia terima. Pokoknya itu pasti dianggap benar, walaupun sebenarnya kelihatan salah. Lanjut Mbak. Sedangkan bagi Trasayang Katon berjuang adalah yang utama. Nah, berjuang untuk hal memayu yang paling penting dan hidup yang lebih baik. Lanjut Mbak. Mas, menurut Mas Agung, berjuang sama prihatin tuh beda nggak sih Mas? Nenek prihatin tuh karena susah ya Mbak, itu aku sangat enggak banget gitu. Iya, aku juga nggak suka tuh kata-kata prihatin. Dan nggak mau aku juga. Gimana? Prihatin. Gimana mau prihatin Mbak? Aku makan Indomie aja 6. Iya kan? Banget. Masih pakai telur, masih pakai nasi, masih pakai sayur. Kan nggak mungkin. Itu kok prihatin. Lanjut Mbak. Dan nurut itu juga harus pakai perhitungan, jadi tidak boleh asal nurut. Harusnya kan dilihat ya. Masa iya kalau 80% isinya kutukan terus dituruti gitu. Kalau aku sih mending menjauh. Tapi ya ada orang yang suka dengan itu ya nggak apa-apa. Monggo, tapi aku mau. Lanjut Mbak. Karena dalam tradisi di Jayang Katon, bahkan Batara Batari dilawan jika salah. Ada banyak kasus Batara Batari itu mendapat pukulan dari para Trajayang Katon seperti ya banyak kasusnya. Bisa dilihat di pewayangan. Lanjut Mbak. Jadi Trajayang Katon tidak boleh nerima ing pandum. Kalau nerima ing pandum ya berarti pada saat dilahirkan kita nggak pakai apa-apa, ya nggak usah pakai apa-apa. Itu nerima ing pandum. Ya, benar Mas. Siapa tahu nanti ini kulitnya akan berevolusi jadi sisik, dengan siapa tahu Mas. Atau jadi baju. Revolusi Iya. jadi baju. Atau jadi kayak ini loh Mas, kayak kecoa yang dia mengkilat terus Mas. Ya kan? Kecoa itu mengkilat terus Mas. Disinilah bedanya Soekarno dan Jayang Katon, karena Soekarno pasti akan nerima ing pandum. Tapi itu cerita dongeng ya. Jadi jangan dicari padanan di dunia nyata. Lanjut Mbak. Dan memprotes Parahyang itu dianggap salah. Ya tapi itu Jayang Katon dianggap benar. Lanjut Mbak. Sedangkan bagi Trajayang Katon memprotes Parahyang yang diizinkan jika memang Parahyang itu salah. Tapi di Soekarno itu dianggap salah. Nggak boleh protes. Lanjut Mbak. Perbedaan juga terlihat dari ancaman akan hukuman bagi para Soekarno. Itu sudah jelas, lanjut aja Mbak. Sedangkan Trajayang Katon ancaman itu layak dilawan. Ancaman apalagi yang sifatnya sudah sampai dikutukan ya mending orang digubris. Lanjut Mbak. Manunggaling Kawula Gusti juga dipahami oleh Trajayang Katon. Kalau manunggal itu berarti kita tuh bukan bawahan. Lanjut Mbak. Sehingga Trajayang Katon sangat ingin jika sudah selesai tugasnya, maka akan mengembalikan titipan raganya kepada para hyang. Ya memang semua yang dipinjamkan itu harus dikembalikan. Lanjut Mbak. Dan dalam kasus ini hanya ada di dongeng. Ya itu yang harus diprioritaskan. Hanya ada di dongeng, itu bukan di
dunia nyata. Lanjut, Mbak. Jadi jangan dicari di dunia nyata. Udah dijelasin, nanti lanjut aja, Mbak. Maka para hapsar-hapsari jelas ada harapan yang sangat jelas. Ya, jelas juga, lanjut aja, Mbak. Harapannya agar Sang Hyang Sapu Jagat nantinya bisa dengan gampang memilah-milah. Maksudnya memilah-milah itu kan supaya kelihatan yang mau dipindah mana, yang enggak mana, yang mau disapu mana, yang enggak disapu mana. Lanjut, Mbak. Maka Soekarno jangan ikut memahami gumelarnya jagat raya. Karena gunanya karena mereka pasti punya teori sendiri. Lanjut, Mbak. Biarkan para Soekarno dengan logika dan ajarannya sendiri. Sesuai ajaran yang didongeng di negeri dongeng ya. Jadi jangan dicari di tempat nyata. Lanjut, Mbak. Mas, aku mau random banget mau tanya. Mas, Manunggaling Kawula Gusti itu kan ini ya, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah bukan cara untuk manunggaling ya, lebih ke hal yang bisa disamakan dengan Manunggaling Kawula Gusti itu kan bisa menciptakan sesuatu. Ya kan, Mas? Itu bisa kan juga diartikan berkreasi, menciptakan misal nih lagu, menciptakan mungkin masakan, menciptakan tarian dan lain-lain ya kan, Mas? Itu kan termasuk menciptakan. Nah, berarti kalau misal kayak gitu, itu tuh sebenarnya untuk orang-orang yang nggak mau berusaha inovasi atau membuat hal yang baru, berarti dia semakin menjauh dan tidak apa ya, Mas, kayak tidak terinspirasi dari Manunggaling Kawula Gusti nggak sih, Mas? Iya, tapi pada dasarnya yang namanya Manunggaling Kawula Gusti itu berarti dia bisa melakukan apapun ya, Mbak. Dan dia tahu segalanya gitu. Ya, Kalau kan melakukan maksudku aku mikirnya cuman dari hal yang sederhana aja gitu, Mas. Kalau ya, hal yang setataran Manunggaling Kawula Gusti ya nggak mungkin. Saya lebih kayak gitu. Tapi untuk hal-hal yang sangat bisa dilakukan itu kalau misal orang nggak mau berusaha, balik lagi konteksnya yang tadi itu kan berarti dia malah menjauhi Manunggaling Kawula Gusti itu sendiri nggak sih, Mas? iya. Tapi yang jelas itu minimalnya di Manunggaling Kawula Gusti kan nek Gusti iso nyipta ya berarti yang nek mangsa manunggal ya bisa nyipta. Artinya dirinya bisa dirubah menjadi lebih banyak daripada kalau perlu ini ya bikin kembarannya dirinya pun bisa gitu loh. Berarti nyipta itu. Kalau Iya, ya, tapi untuk hal yang sederhana dan langsung bisa dilihat secara fisik kan hal-hal yang paling gampang, Mas, menciptakan. Contoh, iya, masa itu kan juga menciptakan, Mas. Bikin rumus kayak Mas Agung, bikin rumus untuk bocil-bocil itu kan juga menciptakan hal apa kayak untuk sesuatu hal yang bagus gitu loh, Mas. ya, Efisien kayak gitu. Itu misalnya yang menciptakan dengan pola yang sangat sederhana. Iya nggak sih? iya. Mm-mm. Oke, aku cuman ngomong itu aja sih. 60, Mas. Karena jika akhirnya mereka menjadi lonceng yang bisa pacaran itu adalah hak mereka. Ya karena kita mau jadi apa besoknya kan juga tergantung kita. Tapi kalau memang pengen jadi lonceng pacaran, memang ada yang bisa melarang ya enggak lah. Kalau aku sih malah ya monggo, karena berarti tempat di sana makin banyak, makin luas, karena banyak yang ke situ gitu. Ya, karena ada 60, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, buat apa percaya? Karena yang namanya dongeng itu kan bukan buat dipercaya. Jadi ya ojo percaya. Ngeyel baik. Oke, Mbak Omeng. Mbak Omi ngeblur, Mbak. Betul. Ngeblur. Tolong, Mbak Omi. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Pak Biki Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Biki Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Biki Ananda, bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Dan ritual di sini adalah ritualnya makan-makan dan jalan-jalan. Ini Mas G, bukan ritual seperti kebanyakan orang. Iya, Mbak. Oke, Oke. Monggo Mas.
Yang di 60 niki Mas kersa cerita napi Mas. Sedikit ya Mbak, nggak banyak. Tapi ini masih kurang berapa menit Mbak? Nggak ada suara Mbak? 14 menit Mas. Oh masih lama ya. Ini anu ya Mbak, menyangkut adanya patahan yang ada di daerah sana ya, Tanah Muruk ya. Dan patahan ini kan dianggap tidak ada. Jadi mereka hanya berpikir adanya di utara banget sama di selatan Tanah Muruk itu. Tapi yang nyadang Tanah Muruk dianggap nggak ada. Padahal jelas ada salah satu bukti adalah keberadaan gunung apa pegunungan Kaukasus. Kok Kaukasus apa namanya itu? Bukan Kaukasus. Ural Mas. Ural ya, gunungan Ural itu kan di Eropa itu. Itu juga nggak ada gambar patahannya kan nggak ada. Padahal itu jelas-jelas patahan, nggak mungkin nggak kalau kayak gitu. Nah terus ini ada Mbak satu kasus yang kelihatan ya di daerah Groninger itu di sana ada ladang gas. Nah, gas itu bisa muncul dari mana coba kalau nggak dari adanya patahan. Dan uniknya ladang gas itu ini apa namanya kalau ditambang atau di apa ya diambil gasnya itu sering menimbulkan gempa sehingga sampai merusak rumah penduduk di sana. Sehingga akhirnya terpaksa ditutup di Oktober 2024. Karena kalau di itu terus-menerus terjadi tremor dan itu bisa membuat masyarakat rumahnya pada retak-retak gitu. Ayo coba itu apa kalau nggak ini kan? Kalau nggak apa namanya? Kalau bukan patahan ya. Dan ini kan ada kemungkinan karena ada masalah dengan Rusia, maka kemungkinan besar kan ini Groninger pasti akan dibuka lagi kan. Karena mereka butuh gas itu, karena ini ada gas yang cukup besar Mbak. Sangat besar. Sehingga kalau tidak menggunakan dari sini, mungkin terpaksa harus impor dari Rusia pakai pipa apa Nord Stream ya, kalau salah namanya apa lali aku. Dan kondisi kan sekarang ini mengarah terpaksa harus membuka Groninger kan. Terus ini ya, ada dua kejadian. Yang pertama itu tadi ya, yang kedua itu antara 1991 sampai 1997 itu aneh loh. Mereka itu ngomongin Mbah Tunggal kan Palanda gitu. Palanda gitu. Itu membangun penghalang badai yang badainya itu hanya terjadi 10.000 tahun sekali dalam versi mereka itu. Dinamakan apa ya? Mais Lankering atau apa? Aku lupa deh itu namanya. Nggak bisa bacanya aku, karena aku bukan orang Belanda gitu. Di daerah Delta. Tujuannya untuk menghalangi ketika air naik gara-gara karena terkena badai atau apa, dan gerbangnya itu bisa ditutup dalam waktu 2,5 jam. Jadi proses pertama kali start mulai itu butuh waktu 2,5 jam sampai tutup total. Dan yang ada penopangnya berupa 2 ball joint, yang satu ball jointnya itu beratnya 680 ton. Dan 2 ball joint ini dipakai untuk diperhitungkan kuat terhadap tekanan air laut. Diameternya sekitar ya mungkin 10 meteran gitulah. Coba bayangin Mbak, kalau mereka membuat seperti itu, berarti kan mereka tahu ya bahwa akan ada bencana di sana gitu. Tapi sebenarnya kan bencana itu bisa diatasi dengan cara nggak ngaku aja, dibuka aja pernyataannya si Jan Peter Sungkun sampai ke Pandekok gitu aja kan.
Tapi kan mereka lebih memilih mempersiapkan itu, tapi ya udah kalau gitu kan kita lihat aja nanti bagaimana gitu kan. Karena hari ini harusnya ke Ratu ini paling tidak ini sudah yang ketiga kan. Yang kalau dari aku sudah keenam gitu kan. Tapi dari Mbak kan ini yang ketiga gitu. Yang utusan yang didatangkan di sana gitu. Jadi sebenarnya banyak banyak hal yang kalau ditinggal oleh Danyang itu akan menjadi bahaya, itu banyak hal. Walaupun dia ladang seperti ladang gas tadi, kalau misalkan ditinggal oleh si Danyang, jelas dia pasti akan wong ditambang aja ndredeg, yang nggak ndredeg sopo gitu kan. Itu kan ada yang bikin seperti itu gitu. Itu terus ini kita ya sih Mbak. Kayak nih bahasa Jawa itu golek iwak ning aja nganti bedek banyune gitu guys. Ora bedek banyune gitu, yang penting itu. Jadi nggutuk lor kena kidul gitu kan nantinya itu. Dan ini juga ada hal yang di Pangeran Kurang Mobil kan yang katanya ini baru aja menutup salah satu kastilnya gitu di apa ya ngomongnya gitu ya, bola tapi bermoral gitu. Bola tapi bermoral gitu. Ada ral-ralnya nih, pokoknya kastil favoritnya nggak Mas? Iya, tempatnya Mbak E dulu meninggal di sana kan, tiba-tiba ditutup karena katanya ada badai floral gitu. Oh, namanya raja kok nggak bisa ngatasi badai, itu kan lucu loh. Terusnya kan bisa Mbak, seperti itu. Waktu Mbak Omang nyebrang dari Bali ke Ketapang aja, tiba-tiba layo tenang kok. Yang 1 hari sebelumnya 5 meter dan 1 hari setelahnya 5 meter, bahkan sekarang sampai 6 meter katanya. Oke Mas, kan ada yang dikawal Mas. Siapa dulu dong? Ya aku ngawal Mbak Omeng kan waktu itu di itu bisa. Masa iya sih orang raja kalah sama badai, itu lucu lah. Oke Mas. Kayaknya dia ikutan gedeg ya Mas ya, karena ketahuan mungkin udah diumumkan sebelumnya kan, ikutan ketakutan dia si Raja Jarum. Iya. Cuman Jadi penasaran Mas, dia kabur kemana sekarang? Udah tempat satu-satunya dia kabur kemana kira-kira sekarang? Jadi ini kan sekarang para danyang yang ada di sana itu kan hapsara-hapsari dari sini kan, bukan dari negara mereka, dan itu anak cucunya ada di sini. Jadi kalau anak cucu yang di sini menghendaki mereka pulang, ya mereka nggak ada alasan untuk tidak pulang gitu. Kan tinggal nunggu dibengoi dari sini kan. Tapi bengok ini yang kudu sopan, aja seperti bengok itu tukang becak gitu, atau bengok itu sopir bis, jangan gitu kan. Dan mereka saat ini juga sedang mengadakan ini pertemuan di daerah es bakar. Makanya di sana es bakar ya makin lama makin laris Mbak. Es bakarnya makin lama makin laris. Menarik ini ceritanya. Mungkin gitu dulu Mbak. Karena kalau aku cerita nanti ndak bingungi orang banyak, mending aku nggak usah cerita. Gitu Mbak. Oke. Sekarang waktu tinggal kurang lebih 4 menit lagi nih Mas. Mengingat waktunya. Oke. 4 menit masih bisa sampai 70 ya kali. Oke. Monggo. Mbak, Oke. monggo. Oke, bentar Mas. Tapi kan aku tanya, ternyata aku suruh Mbak. Soalnya tinggal 4 menit Mbak, nggak capek. Mending bacain sampai 70. Kamu di 70 aja. 61 dan menjadi lonceng pacaran itu memang tujuan para Soekerto. Ya jangan dilarang makanya. Memang tujuannya itu. Lanjut Mbak. Karena mereka hanya percaya akan terhentinya Cokro Manggilingan. Ya, karena mereka menghendaki itu. Kalau kita kan enggak. Lanjut Mbak. Jadi diharapkan para
Rahapsari agar para Sukerto jangan mengerti apa itu cakra manggilingan. Jadi orang perlu diajari ben wae. Lanjut, Mbak. Juga jangan sampai mereka mengenal tataran Sang Hyang yang memberi wadat bagi mereka. Karena kalau mengenal nanti juga bukan berterima kasih, Pak, malahnya berterima kasihnya kepada yang lain. Lanjut, Mbak. Karena Sukerto memang beda dengan Raja yang Katon. Makanya dari warna kulit juga beda. Lanjut, Mbak. Kalau Raja yang Katon bukan berasal dari tanah api, air, dan udara. Udara. Itu cuma dongeng. Itu jadi percaya. Lanjut, Mbak. Kalau Sukerto diizinkan mau mengaku dari mana saja. Ya, karena memang mereka mau dari asam amino kayak atau apa ya rapopo gitu. Lanjut, Mbak. Sebab namanya dongeng, tergantung yang bikin cerita. Ya, iya, mau dongeng dari kadewatan atau mau ngaku berasal dari kadewatan atau ngaku berasal dari munyo atau berasal dari asam amino, ya monggo. Lanjut, Mbak. Jadi dongeng ARC itu bukan sesuatu yang nyata. Ya, makanya harus dipercaya. Lanjut, Mbak. Iya, dan jangan bikin dengan disclaimer. Oke, yang terakhir 70, dan dalam dongeng akan terlihat jalannya cokro manggilingan. Tapi dongeng, sekarang dongeng. Oke, Mbak Omeng, tinggal berapa menit, Mbak? Halo, Mbak Omeng. Tinggal 2 menit, Mas. Mau dilanjutkan atau kita stop dulu? Stop Lanjutkan. aja, Mbak. Di stop Oke. aja. Baik, Mas. Iki, Ketemu lagi. Komeng stop dumon untuk bagian pertama, nggih. Dilanjut di bagian kedua. Selamat malam, salam menyanar semuanya. Ini adalah kisah luar biasa Nusantara melalui dongeng ARC, seri Kayangan Ngejowantah, episode 273 dengan judul Harapan Jaya, bagian kedua. Halo, Mbak. Mas, hore, akhirnya Openg bisa lihat, Mas. Terus yang kedua ya, yang pertama nggak bisa lihat ya, selalu ya. Oke, Mas, baru 2 kali, Mas. Bentar, tadi Mbak Vicky unable to join ininya, statusnya. Oke. Aku tak ini bentar, Mbak. Gantian Monggo. ke belakang bentar. Iya, Mas. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Jadi, akhirnya bisa melihat semuanya. Apa, Mbak? Akhirnya bisa lihat semuanya. Bisa lihat Mas, bisa lihat Tadi Mbak. emang nggak bisa lihat, Mbak? Tadi nggak bisa. Karena di ini ya, akses internetnya di sini agak aneh. Ini sebentar ini kita di slide 70. Sebentar ini masih pergi ya. Mbak mau nanya dulu atau mau dilanjutin dulu slide-nya? Kamu manut, Mbak. Manut Mas aku nanti gimana? Iya. Aku berisik nggak sih, Mbak? Berisik ya? Lumayan. Lagi lapar, Mbak. Ternyata sembari nunggu Masuk, Mas masuk. aku dengar ada suara berisik ini.
ini kita masih menunggu Mas Agung ya. Iya, Jadi, tenang Mbak. jadi santai-santai aja dulu. Tapi Iya. nanti pasti ngebut-ngebut karena dekat waktu lagi, batas waktunya. Ke toilet mungkin Mas Agung Mbak. Iya, iya. Ngerti-ngerti sampai pagi. Saya menyelesaikan sendiri gila gue. Tobat. Paling dia pedat dulu Mbak. Kan ini baru tiap jam. Belum bisa lebih panjang, nggak ngerti kalau dia begitu. Tuh Mbak, ada yang nanya packing apa Mbak? Oh, packing Superto Mbak. Supertonya bisa dipaketin Mbak. Enak ya, enggak. Bawangnya hari ini mas apa Mbak? Mbak masak Mbak? Enggak masak. Nggak masak. Nggak pernah masak Mbak. Masak air. Sorry, tadi ada telepon, nanti aku terima telepon dulu. Oke, kita mau apa Mas? Iki sampun Oke, makin baik. siap. Sekarang ampun ditujuh. Aku tanya apa ngapain nih mas? Ya, Ya, apa yang akan baik, Mbak? Hah? Tanya Ya. apa slide dulu? Tanya aja, Mbak. Oke. Mas. Tanya pertanyaanku. Oke. Contekan ya. Contekan ada selalu akan ada contekan selalu kalau enggak saya enggak ngerem mas. Yang pertama, apakah Hapsara-Hapsari yang digambarkan di Tanah Murub itu kayak yang ada di acara yang pakai kostum Halu Menang? Enggak, Mbak. Kalau itu leluhurnya mereka, tapi kalau Hapsara ini kan api-api kabeh, Mbak. Tinggal. Loh mas, tapi Hapsari api-api itu kok mau tuh mas ngomong Halu Menang, grup Halu Menang? Masalahnya itu disuruh sama Bedoro Ismoyo sama Betari Kanesren, Mbak, karena ada bocah rakopen kan istilahnya, ditaruh sama orang tuanya terus ditinggal pergi gitu aja gitu loh, Mbak. Ya, sisi kemanusiaan beliau kan yang menghindari itu supaya bagaimanapun juga itu ponakannya itu Mbak, masalah ejaan kalau oleh Bedoro Ismoyo. Ponakan Bedoro Ismoyo ya mas? Ya, ponakan itu anak adike itu. Iya sih. Yang tapi katanya mas kan beda wujud. Iya, tapi tetap antara tego ya tetap pratego, Mbak. Benar-benar. Oke. Terus mas, apakah cerita Peter Pan dan para peri kecil di sana itu menggambarkan adanya Hapsara dan Hapsari? Beliau kan memang lebih sering menunjukkan dalam wujud kecil toh, Mbak, kalau Hapsara-Hapsari itu. Jarang yang wujudnya sajek ke orang, tapi bisa aja menunjukkan wujudnya saya segede orang. Tujuannya kan mereka itu tidak mau ditakuti anak cucu toh, Mbak. Jangan sampai anak cucu itu takut kalau ketemu mereka, dan mereka melakukan itu supaya ponakannya itu juga nggak wedi gitu loh ketemu. Gitu. Bukan kecil karena dia nggak karena wujudnya segitu, tidak, tapi karena dia menunjukkan wujud kecil itu karena supaya tidak ditakuti, hanya itu aja. Tapi mas, aku tuh pernah lihat ya di salah satu channel gitu, ada sebuah negara yang sampai saat ini masih meyakini dan masih menghormati dengan keberadaan ini yang seolah-olah atau mungkin yang menggambarkan Hapsara-Hapsari versi yang kecil-kecil gitu mas. Ada tuh mas sampai sekarang. Iya, memang sampai digawe ke rumah-rumahannya segala kan. Mereka Iya, fairy home dan sebagainya, bentuknya ada yang kayak jamur, ada kayak macam-macam gitu kan. Tapi itu bukan cuma di kartun mas, di kehidupan nyata mereka sampai masih
harus kayak ibaratnya mengidolakan gitu loh Mas. Jadi mereka sangat hati-hati tuh sama alam kayak gitu. Nah ya memang. Jadi kan wis kita apa ya, kita meminta supaya kita nggawe ke tempat nggo hapsari kan dari lama ya. Itu Dan dari lama. sebenarnya kan kepentingannya sekarang kan. Nah sekarang kalau nggawe ke nggone wae wegah kok beliau mau balik gitu. Yang penting balik nggonku ae wis tak gawe ke gitu loh. Gitu loh, Mbak. Iya. Iya Mas, benar-benar. Raketan yang bikinin Mbak Oming Mbak Jo ya? Kan tadinya aku juga bikin sendiri tapi gak bagus, terus disempurnakan sama Mbak Ming Mbak Jo. Soalnya ini Mbak Jo mungkin gemes lihatnya. Ya, yang penting nek aku kan yang penting ono toh Mbak. Jadi tidak ini. Karena aku tahu beliau itu tidak mau, aku takut. Makanya pasti beliau tidak menunjukkan dalam wujud yang besar. Maka beliau 3 WG wadah sing tempat yang sepenting pantas, sopan dan layak gitu kan. Tapi kan tidak semua menyantos bikin Mbak. Jadi kan ya orang perlu gitu. Tidak harus diikuti beliau gitu. Iya, benar-benar. Oke Mas, terus Mas. Mereka terlihat tidak dekat dengan Hapsari, terlihat dari semua teori yang dibikin bangsa Muruk. Seolah-olah semua benda di alam itu benda mati yang bersifat alami. Bahkan teori mereka tuh aneh Mbak. Orang dikatakan berasal dari monyok, ya toh yang pertama. Lebih ekstrem lagi dikatakan dari benda mati yang namanya asam amino. Terus semua gerakan di alam dianggap itu tidak ada yang mengendalikan, padahal ada yang mengendalikan. Dan ya memang itu menunjukkan bahwa memang itu tidak ada hubungannya sama mereka, karena apa, duduk anak putu nih toh Mbak. Itu memang ya kalau mereka melakukan apapun tetap oke gitu loh Mbak. Mereka tuh kan Hapsari hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Doro Ismoyo, bukan karena apa namanya tulus ngomong ke sana tuh tidak, tapi hanya menjalankan perintahnya Doro Ismoyo. Itu Mbak. Beda ya Mas ya, berarti karena emang apa tugas ya. Terus Mas, sejak kapan sebagian bangsa Muruk terputus hubungannya dengan para Hapsari dan Hapsari? Sejak ini Mbak, sebenarnya kan ketika ada Dewi Kilisuci, sebenarnya mereka kan sudah didekatkan sama Dewi Kilisuci ya, karena sebelumnya nggak dekat. Setelah Dewi Kilisuci ke sana jadi dekat. Setelah Dewi Kilisuci kemudian balik ke Kayangan, nggak dekat lagi. Nah itu nggak kenal berarti Mas? Iya. Dari nggak kenal, setelah kenal jadi nggak kenal lagi. Iya. Yang mereka kenal kan yang bangsa Medeni toh Mbak. Makanya mereka kan beranggapan yang namanya makhluk yang tidak terlihat itu adalah sesuatu yang terlihat. Akhirnya gitu kan. Iya. Oke Mas. Terus Mas, apakah para Hapsari dan Hapsari juga menyingkir dan menghindari komunikasi dengan bangsa Muruk? Memang iya, karena ngapain toh nanti daripada kena salah orang tuanya kan mending nggak berusaha ngapa-ngapa gitu Mbak. Dia hanya menjaga tanahnya tapi tidak menjaga orangnya gitu kan. Tidak menjaga orangnya ya Mas ya? Soalnya mereka nggak minta dijaga juga kan Mas? Mereka kan kayak ngapain gitu nggak sih Mas? Iya, karena sekarang dijaga juga kalau sampai ada hubungan batin karena jagain, toh nanti juga akan diadu sama orang tuanya. Jadi ngapain Mbak dijaga? Iya. Mau ngelek ke anak kok itu yang nyatanya kan memang orang tuanya begitu Mbak. Benar-benar. Repot sih. Ternyata yang diadu bukan cuma jangkrik ya Mas? Iya. Makanya dikatakan hilang ya kan? Iya. Oh ternyata. Jenis ayam tapi hilang gitu.
sejenis ayam karena ayam tuh punya bulu, Mbak. Iya. Tapi beda jumlah kaki gitu kan. Mm-mm. Beda jenis bulu tapi sama-sama punya bulu, Mas. Iya. Ya. Gitu nggak? Hanya kita yang tahu apa yang Sama-sama diomongin. sama rangka kluruk, Mbak. Kluruknya beda. Keluruknya melet, Mas. Keluruknya melet. Keluruknya melet. Mungkin sejenis ini, sejenis lele. Mungkin, Mas. Sejenis lele melet-melet gitu. Oke, ada pertanyaan dari aku udah, Mas. Cukup, Mas. Mbak Omi mungkin ada pertanyaan, Mbak, monggo, Mbak. Lanjut Lanjut dulu aja. kita lanjut Dulu. ke 71 nggih, Mbak. Iya. Oke. Oke, bentar. Bentar. 7. Bentar. 71. Satu. Bisa dilihat kalau ada roh masuk dan merebut kesadaran seseorang, pasti bukan roh Jayangkaton. Kalau Jayangkatan biasanya tidak akan kehilangan kesadaran. Tapi kalau kehilangan kesadaran ya berarti bukan dari Jayangkatan. Lanjut, Mbak. Lagian Jayangkaton juga bentuknya bukan roh kan, Mas? Iya. Jadi nggak perlu pinjam badan. Terus, Mas, karena kok terus ya, aku bacain maksudnya. Karena bahasa para Jayangkaton adalah bahasa kawitan. Dan bahasa kawitan itu sekarang hilang karena masalahnya emang itu tidak boleh digunakan sembarangan. Jadi kalau zaman sekarang bahasa itu masih ada, nanti untuk mitui dan sebagainya nggak boleh, itu bahasa nikah dewatan. Lanjut, Mbak. Dan bahasa kawitan lumayan beda jauh dengan bahasa Sanskerta. Oh banget. Seperti dikatakan, jauh beda banget. Dengan kromo inggil apalagi jauh sekali, gak ada miripnya. Lanjut, Mbak. Karena Sanskerta didasarkan atas bahasa dari Sang Hyang Bathara Teacher. Bedaannya di situ. Lanjut, Mbak. Namun bahasa kawitan didasarkan atas bahasa dari Sang Hyang Bathara Ismaya dan Sang Hyang Bathara Antiga. Jadi beda ya asal bahasanya, sehingga juga pasti tata keramanya pun lain. Lanjut, Mbak. Ya, ini aku untung sadar nih Mas aku membaca, soalnya Bathara diganti jadi bahasa. Tipe. Terus Mas 76. Beberapa kemiripan memang ada, tapi bedanya ada di kelengkapan kosakata akan jagat raya. Ya makanya di Sanskerta ada beberapa nama di alam raya sana yang nggak ada gitu. Ketika bahasa kawitan mau jagat gede itu sudah diterjemahkan. Lanjut, Mbak. Dan itu juga dalam menerangkan isi jagat raya. Karena kalau memang Sanskerta itu mengerti sepenuhnya, maka harusnya bisa menerangkan jagat gemular dengan benar. Gemular tadi kita gemular jagat gede itu dari apa sampai apa saja. Ayo, Mbak. Sama-sama mengenal Triloka Buana, tapi di Sanskerta tidak akan mengenal Danghyang, tapi di kawitan mengenal Danghyang. Parahyang aja nggak ada kok. Tataran Danghyang dan tataran Parahyang nggak ada. Lanjut, Mbak. Juga perbedaan dalam melihat tataran di jagat raya. Ya, berarti dia Mbak. 80 di bahasa kawitan ada perbedaan di antara sebutan Hapsara-Hapsari, Doran-Doro, Dorandari, Widodoro, Widodari, Bathari, dan Sang Hyang Totowinanci. Dewa Dewi ini kelewatan, Mbak. Udah aku baca. Habis Widodari langsung Bedara-Bedari tadi. Oh, aku udah merasa baca ya, Mas. Ya wis. Lanjut, Mbak. 81, para Hapsara-Hapsari juga sangat menyayangi anak cucunya yang merupakan Raja Yangkaton. Ya, bagaimanapun bagi mereka tidak ada bekas anak dan bekas itu nggak ada. Lanjut, Mbak. Sehingga beliau tidak mau memberikan susuk kalau bukan ke anak cucunya sendiri. Karena bagi beliau itu kan anak cucu itu segala-galanya yang harus mereka perjuangkan. Lanjut, Mbak.
Karena kewajiban para Hapsara itu bukan memayu semua yang ada di alam raya. Karena yang layak dihamayu adalah yang ada dalam garis terahnya. Kalau tidak, nah nanti pada karo ngopeni anak wong, anak dia nek wong tuane ikhlas, nek orang kan malah dikira penculik, Mbak. Benar-benar. Ayo. Berarti para Hapsara dan Hapsari ini memilih, Mas, berarti. Ya bukan yang memilih, Mbak. Yang masalahnya kan itu anak dewe terus kita ngopeni terus wong tuane ra trimo piye, Mbak? Mah ya perkara anyar toh, Mbak. Kan Iya, beliau tuh iya. tidak suka bikin perkara kan masalahnya. Oke, Mas. Hal itu mirip dengan orang tua, pasti yang diinginkan anak cucunya tidak sengsara. Ya itu anu ya, kalau di Dayeng Katon dan apa namanya karena terah dari arah kami, arahnya Doris Moyo ya pasti seperti itu. Nggak pengen anak cucu sengsara. Lanjut, Mbak. Tapi kalau anak cucu orang lain itu bukan urusan para Hapsara dan Hapsari. Ya, makanya bisa dilihat ya, bahwa Bathara Moyo sendiri itu turun sampai memakai wujud yang seperti itu gitu. Tapi kalau Bathara Teacher itu wujudnya seperti itu gitu, bacaannya kayak ngono gitu kan. Itu artinya apa ya? Jelas toh yang mana yang sangat perhatian sama anak cucu dan tidak gitu. Sing maca kalau Bathara Moyo sing maca anak putune. Kalau Bathara Teacher anak putune ra maca tapi beliaunya maca gitu kan, Mbak. Lanjut, Mbak. Iya. Karena ngomong anak cucu sendiri aja sudah melelahkan. Jadi untuk apa merelakan diri untuk ngomong Sukerto? Iyalah. Itu yang jelas tuh punya sesuatu yang harus diopeni ya ngopeni itu gitu kan. Lanjut, Mbak. Selain itu, menolong Sukerto sama saja membuat sengsara anak cucunya sendiri. Karena itu berarti memberi saingan kepada anak cucu sendiri. Karena di titik akhirnya mereka juga pasti akan membuat suatu pertengkaran dan akhirnya toh mereka juga akan diadu sama orang tuanya sendiri. Lanjut, Mbak. Jadi sebenarnya ditolong karena gunanya, Mas. Ya, karena gunanya. Diremuk. Kan karena ada satu zaman yang diserahkan ke mereka, maka paling tidak diajari ngopeni toh, Mbak. Tapi tetap pada titik akhirnya kan mereka kan diadu orang tuanya sendiri. Iya. Oke, jadi harapan agar anak cucu bisa sukses Hamemayu justru akan diambil alih Sukerto dalam Hamemayu. Dan Hamemayu versi Soekarto beda, pasti ada titik di mana berantem sampai habis-habisan. Lanjut, Mbak. Jadi, maka para Hapsara-Hapsari tidak akan rela membantu Sukerto. Aku pun berharap begitu sih. Lanjut, Mbak. 90, namun jika ada anak cucu yang ikut ke jalannya Sukerto, maka para Hapsari lah yang akan mempengaruhi agar mereka sadar. Karena bagaimanapun juga itu kan ya nggak akan tersalah kalau anak cucunya setara. Karena udah 90, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya jangan pernah percaya, karena ini semua cuma dongeng, bukan untuk dipercaya. Lanjut, Mbak. Wah, nggak kelihatan. Blur, Mbak Omeng. Blur, Mbak. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau kebiruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Mas, Mas, di 90 ini Mas ada mau cerita tentang Nabi lagi, Mas? Mungkin nggak dulu deh, Mbak. Mbak, ada pertanyaan. Sudah jujur berdua gitu biasanya mau tanya. Oke, soalnya kan kejar-kejaran nih Mas sama waktu. Kejar-kejaran waktu sama tadi Mas membahas soal patahan itu kan menarik, Mas. Oke, Patahan yang panas. patahan. Oh, tugelan. Oke.
Oming yang mau nanya dulu Mas, kan tadi juga membahas tentang Peter Pan ya, Mbak Vicky-nya ya. Ada yang ditunjukin nggak Mas, yang dicerita Peter Pan itu yang harus disiapkan? Kalau kita nih pingin para Hapsara Hapsari ini pulang ke Nuswantara Mas. Mereka tuh kan pasti pengen dekat sama anak cucunya toh Mbak. Jadi kan kalau bisa ya disiapkan tempat untuk beliau atau di setiap di tempat kita berada supaya beliau ada tempatnya untuk datang gitu. Tapi beliau juga ngerti kalau disediain satu tempat yang gede nanti ini menghabisin tempat kan belum tentu anak butuhnya duit gonceng lo ombo gitu kan. Maka beliau menggunakan wujud yang kecil dan wujud seperti itu tuh wujud yang tidak ditakuti. Itu Mbak. Tapi para Hapsara Hapsari yang menjaga 8 patahan itu Mas di Tanah Murub itu, napi berasal dari satu kayangan aja atau ada dari kayangan yang lain juga Mas? Ya berbagai macam kayangan, tapi yang ada dalam terahnya Bendaro Ismoyo, Mbak. Dari berbagai macam Ada yang dari Ndoro Segoro, ada yang dari Ngalang-Ngalang Kumiter, ada yang dari Pangluwung dan sebagainya kan, Mbak. Tergantung dari dari kayangan mana gitu. Berarti bukan berarti ya, jika para Hapsara Hapsari ini ke Enten Mas, di sekarang niki kan posisinya di sana di Tanah Murub niki kan udah pasti nggak dihormati gitu. Tapi mereka beliau-beliau niki apa ndak marah ya Mas nih? Maksudnya tetap beliaunya bertahan di situ, nggak langsung pergi gitu. Kan kalau kita ini Kalau kita udah minggat udah pergi aja. kalau beliau gimana? Masalahnya itu kan ketika beliau mau pergi dari sana ke sini, yang di sini sendiri itu apa ya nampani gitu kan, Mbak. Masalahnya itu kan. Karena masih banyak yang menganggap beliau itu hantu kan, masalahnya itu ya. Nggak usah lihat yang lain, lihat saya aja. Amin. Ya, Makanya aku aja Mbak yang nonton. yang lainnya udah. Tapi gimana caranya membujuk para Hapsara Hapsari yang di Tanah Murub nih Mas supaya mau balik ke Nuswantara kan? Masalahnya kan kalau beliau-beliau ini kan leluhurnya Nuswantara, dan kalau mantranya kan udah jelas Mas nggak mau ngendiko di sini kan. Tapi kan Oming masih berupaya nih, siapa tahu Mas berkenan ngendiko jadi menyanur lainnya juga tahu kan. Kalau Oming kan udah tahu. Ya masalahnya itu aku memang bukan penjual tahu Mbak, ini orang ngasih tahu, aku juga nggak punya tahu. Aku punyanya telur besok diceplok Mbak, masalahnya itu. Dan aku sukanya ceplok setengah mateng gitu, ceplok mateng. Enak setengah matang. Atau Mas mau ngendiko tentang niku Mas? Masih upaya. Kasihan juga. Lanjut aja deh. Buat kita aja. Iya, buat kita aja. Terus Mas, kalau kondisinya di Iceland itu Mas, itu memang kayak dulu akan merambat sampai ke Rormon atau gimana Mas? Karena kan sekarang aja udah beda kan, maksudnya antara sama-sama Tanah Murubnya, tapi antara bangsa yang di sisi sebelah barat sama sisi sebelah timurnya udah beda. Mereka gini situasi cuacanya dan lain-lainnya Mas. Itu gimana Mas? Mau komentar Mas? Itu nanti jadi awalan Mbak. Jadi keberadaan angin gede sampai dengan pergerakan patahan dan sebagainya itu kan karena ditinggalkan oleh mereka tuh Mbak. Karena pada dasarnya kan mereka anak turunnya Drubeksa, dan Drubeksa itu kan memang gitu loh, patahnya kan gawe kayak goro-goro kan pengen. Jadi ketika ditinggalkan ya berarti itu mereka pada bangun dan kemudian gaya gerak karuan gitu. Tapi itu kan urusannya kono, bukan urusannya kita. Jadi nggak perlu di ini. Tapi pasti merembet Mbak, pasti merembet. Merembet itu bisa pelan-pelan atau langsung ke situ gitu. Nah, mereka kan biasanya gitu kan, saya bisa akeh untuk mangsa gimana caranya gitu.
Ya, eh, ini tadi ke topik yang awal nih Mas, pas tadi di awal sempat ngendika tentang dan memang di Plondo itu ada ladang gas alam yang Tadi besar. Mas Ngendiko. Iya kan ngendika sempat ngendika tadi di depan di awal-awal itu kan soal ladang gas alam yang itu kan bukan salah satu ya, yang terbesar di Tanah Muruk kan gitu. Berarti itu kan udah jelas ya, nggak bisa nyala. Harusnya kalau memang di situ tuh ada patahan gitu kan, maksudnya dibukti gitu kan, gitu. Oh iya Mbak, iya, karena itu memang apa, gas itu memang pasti ada patahan, pasti itu. Pasti. Apalagi sampai seperti itu ya, ditambang sampai apa, dalam bahasane aku zaman kecil dulu kan pring reketek gunung gamping gempal itu. Kaget gitu kan Mbak. Artinya nanti langsung roaming. Ya, kalau menggeliat pating kemeretek kan gitu. Iya. Ya, pating kemeretek terus gempal. Gempal itu, ya gitu itu. Ya. Pokoknya gitulah ya, kurang lebih lah. Terus kan ini tadi di perkembangan-perkembangan yang baru-baru ini nih kan juga gitu. Cuman kaitannya dengan Moho Prabu Airlangga dengan Dewi Kili Suci, Mas. Itu apa? Bagaimana apa ya sikap beliau gitu untuk melindungi anak cucunya ketika para hapsara-hapsarin yang itu yang menjaga di sana kembali ke Nuswantara, Mas. Dewi Kili Suci dan Prabu Airlangga pasti akan mencegah di titik tempat anak cucunya berada Mbak. Tapi kan anak cucunya tidak menyebar di seluruh Tanah Muruk Mbak, hanya di bagian Tanah Muruk. Tapi sayang Mbak, salah satu daerah yang dijaga beliau itu malah belani bangsa sing salah. Itu perkara besar itu. Dan itu benar-benar bikin marahnya Bathara Ismaya karena ada bangsa sing kudu ora di negara kok dibelani gitu loh. Gitu. Kayak ngono. Jadi ada kemungkinan kena sapu juga hal seperti itu Mbak. Karena Bathara Ismaya yang harus seperti itu. Berarti memang di daerah itu atau Mas boleh mendekat di sini daerah mana aja yang akan diamankan Moho Prabu Airlangga dan Dewi Kili Suci? Dia hanya bisa mengamankan di daerah yang tidak membelani bangsa sing salah Mbak. Bangsa yang males tenanan gitu aja dibelani. Ya males sih tenan itu gitu. Ikut tanda tangan lagi dia itu nanti namanya. Bayar. Tapi kayaknya beliau udah tahu nih, maksudnya karena kalau dilihat dari ceritanya Mas sebelumnya yang di tentang kisah Tanah Muruk niki yang sebelumnya di bawah air kemudian diangkat jadi pegunungan itu, ternyata memang apa namanya beliaunya niki sepertinya udah tahu akan terjadi seperti ini. Jadi kota-kota yang ada di daerah anak putu ini berada ini sudah dikelilingi oleh pegunungan kan gitu Mas. Iya. Beliau udah tahu. Tapi kalau tetap belani malesi tenan kan juga nggak asik gitu kan ya Mas. Iya, kudu dikebuk Mbak kalau seperti itu. Iya. Itu harus, nggak bisa enggak seperti itu. Iya. Iya. Baik. Beserta 15 negara ini kan berarti nggak Mas? Iya, Yang ikut Di negeri dongeng. di negeri dongeng. di dunia dongeng. Lalu kan dongeng Cuma ini. dongeng iya. Main kebuk aja. Cuman di negeri dongeng yang bisa main kebuk ya Mas. Iya. Oke Mas. Ya Mas, karena ini waktunya juga matur nuwun Mas. Selamat Iya. malam. Udah lanjut. Iya. Ya, wacana. Oke. Mbak Vicky belum selesai. Mbak Vicky lanjut. Lanjut nama apa men? Keselak. Aku ini Mbak, aku menunggu kiriman ini dari Mbak Etika, tapi ngambilnya dari Mas Aris. Atau ya. Masih ngelak emang. Waktu Sebenarnya nih. emang ngelak aku, Mas. Oke. Ya. Lanjut Mbak. Masuk slide. Bentar Mas.
91. 91. Meski belum tahu harus bagaimana, tapi para Hapsara-Hapsari akan membuat hati tergerak akan mencari yang sejalan dengan dawuhnya Sang Hyang Toto Winanci. Karena beliau kan bisa masuk ke dalam hati dan menggerakkan dari dalam. Jadi lebih gampang untuk beliau. Lanjut, Mbak. Maka akan tiba saatnya di mana yang tidak tahu menjadi tergerak sendiri menjadi leluhurnya. Nah, itu saya yakin itu dongeng tok, Mbak. Lanjut, Mbak. Tapi Mas, berdasarkan HP yang aku punya ya kan, itu tuh lagi ada fenomena Mas di daerah Konoha, di negeri Konoha itu anak mudanya tuh lagi banyak yang memilih untuk mencari tahu tentang jati dirinya Mas. Nah itu mungkin nggak sih Mas nggak tersesat atau masih tersesat? Kan tergantung mereka waktu mencarinya bagaimana. Kalau dasarnya masih dasar dari terah bedoro tidur sebab dari bibi pasti tersesat, Mbak. Jadi harus menjauh dari itu dulu. Kalau dasarnya ke sana terus ya udah pasti orang bakal ketemu. Sama dasarnya apa? Kalau dasarnya cuma kata-kata indah, bukan kayak apa ya bakal ketemu toh Mbak. Cuma kata-kata indah yang dicari. Dan jangan mencari berdasarkan filsafat. Orang bakal ketemu dalam filsafat karena filsafat itu memang bukan itu gitu. Belajar filsafat untuk mencari leluhurnya itu pada karo mau ulangan fisika tapi belajarnya bahasa Inggris gitu Mbak, nggak nyambung. Ya. Wah ini kayaknya sangat menggiurkan Mas. Mbak Etika tolong muncul Mbak Etika. Tolong ambilkan dari Mas Aris Mbak Etika atau dari Mas Septa. Enak-enak. Di sini mahal banget Mas soalnya. Salah tempat waktu beli Mas. Ada yang mahal. Oke. 93. Meskipun semua hal yang berhubungan dengan leluhur sudah dihilangkan di zaman Kolbendu. Tidak perlu jelasin, lanjut aja Mbak. 94. Tapi Hapsara-Hapsari bisa membuat para anak cucunya jadi tersadar tanpa alasan yang jelas sehingga akan memilih apa yang harus dipercaya. Nah, tapi kemudian kita meminta supaya jauh percaya gitu kan Mbak. Lanjut Mbak. Mas, juru parkir lagi hadir Mas Mbak Etika. Juru parkir. Mana Mbak? Oh iya. 95. Sehingga di antara sekian banyak dongeng maka akan bisa mencari dongeng yang dianggap paling menarik. Itu berdasarkan bisa dilogika sih sebenarnya mana yang paling menarik dan mana yang paling layak didengarkan gitu kan. Jangan golek memeti. Lanjut Mbak. Atau gini Mas, jadi malah dari sekian banyak cerita fakta, kenapa harus dongeng yang dipilih ya gitu Mas? Iya itu. Ya kan? Wow, ada dongeng memedi kenapa ini gitu loh. Gitu. Namanya yang biasanya kan horor tuh trending ya kan, dan top score kalau horor tuh pasti. Jadi harusnya yang nggak jelas gitu harusnya ini di skip dari awal. Oke, 96. Dan itu semua tentu bukan dengan cara dipaksa oleh para Hapsara dan Hapsari. Karena kalau sesuatu yang benar itu untuk mempengaruhi itu nggak terlalu susah Kak, karena kelihatan bahwa itu betul gitu. Tapi kalau sesuatu yang salah itu harus pakai ancaman Mbak, baru orang akan nurut. Lanjut Mbak. Karena Hapsara-Hapsari bisa mendiami hati dan pikiran. Itu tadi udah dijelasin nih, lanjut Mbak. Karena hal itu memang tugas dan hak para Hapsara-Hapsari terhadap anak cucunya. Ya kepada anak cucu dia berhak melakukan apapun gitu kan. Tapi kalau anak cucunya orang lain ya dia nggak berhak apapun. Lanjut Mbak.
Ini menyaners nih salah ngomong nih. Semua itu cuma dongeng, nggak semua ini yang dongeng, ya kan Mas ya? Semua itu bukan dongeng. Semua ini yang di film ARC adalah dongeng. Balik itu. Kayak 99. Dan dengan begitu anak cucu akan berbelok sendiri. Dan meski dianggap salah, namun getaran jiwanya tidak akan membuat anak cucunya tahan untuk tidak mencari pembanding. Ya tadi, karena sesuatu hal yang benar itu pasti akan kelihatan kok seperti apapun juga. Dan tanpa dipaksa itu orang akan mencari. Tapi kalau sesuatu yang salah, Mbak Bayang apa tuh, supaya tetap diikuti pasti harus pakai nggawa palu segala, Mbak. Lanjut, Mbak. Benar-benar. Karena ini Mas, palu itu digunakan sama Mbak Etika. Karena kan parkirannya perlu diukir Mas, ya kan? Oh, Iya, perlu diukir, perlu ditata, itu parkirnya. Oke, 100. Dan para hapsari pasti akan membantu menambah logika agar bisa sadar. dan akan gampang menemukan titik salahnya di mana dan titik benarnya di mana. Lanjut, Mbak. Namun, hapsari tidak akan mau mempengaruhi yang bukan anak cucunya. Ya rugilah, habis tenaga, kayak nanti juga kan sama orang tuanya toh marah gitu kan, Mbak, ngapain. Lanjut, Mbak. Maka utusan yang diminta bicara pasti juga tidak akan meminta dipercaya. Itu tiru-tiru aku, Mbak. Lanjut, Mbak. Oh iya, bukan Mas Agung tiru-tiru dia. Oh iya, aku tiru-tiru dia, terus dia tiru-tiru aku gitu. Jadi saling tiru-meniru Mas. Nah, Oke, 103. Karena jika semua percaya, maka akan mempersulit tugas dari Sang Hyang Sapu Jagat. ya beliau mau nyaponi yang mana kan, bingung tuh kalau bener semua. Lanjut, Mbak. Iya, itu kalau kayak gitu harusnya nyapu tinggal slok itu malah nggak nyuti isi Mas ya. Iya, Poti. Jadi semakin lama kalau kayak gitu ya Mas. Soalnya kan kalau misalnya nyapu kan langsung cepet ya. Kalau apalagi kalau Iya. Bang Jon yang nyapu Mas, itu kan cuma sapu angin, ya kan? Arane nyapu tapi rambut bekasnya Mas. Bekas tetap regede tetap utuh. karena sabunnya 1 meter di atas lantai ya. Lah ya itu Bang Jon Sapu itu angin. kekuatan itu. Sapu angin. Oke, maka demi kelancaran tugas dari Sang Hyang Sapu Jagat, sebaiknya jangan ada percaya dengan dongeng, karena dongeng itu memang bukan untuk dipercaya. Nah, itu harus dimengerti sama menyanus. Jadi yang penting aja percaya. Lanjut, Mbak. Ageng pangarep-arepipun para hapsara hapsari supados Sukerto saged tatak tangguh tanggon trengginas saha tutup dados jatining Sukerto. Sedaya ugi kasurung dening Samirana supados kamulyanipun Tribhuwana saged tanpa Sukerto. Sudah Mas. Ya, ini berarti artinya sudah disampaikan semua. Jadi sudah selesai hari ini. Gitu. Nah, sekarang mungkin Mbak Omeng tugasnya sekarang manggil Pak Arso. Mas, tapi sebelum Mbak Oming panggil Pak Arso, aku sangat terpukau loh dengan kata-kata yang 105 terakhir ini. Harapan yang ini Hapsari supados Sukerto saged tatak tutuk tanggon trengginas saha tutuk dados jatining Sukerto. Jadi sangat menjiwai kesukertoannya kan Mas? Iya. Tapi jangan jadi jayang katon. Mereka Sukerto ya Sukerto wae gitu kan. Harus passionate gitu. Seperti tidak gampang terbawa arus gitu loh, Mbak. Jadi harus tatak jadi Sukerto. Trengginas kalau Trengginas apa Mas? Gage gitu loh, Mbak. Cepet-cepet ini ya. Saya Sukerto gitu ya Mas ya. Tutuk itu berarti sampai akhir jika tetap jadi Sukerto gitu ya Mas. Iya. Oke. Ini sangat menginspirasi loh ini Mas. Sukerto tuh pasti seneng banget dengan kata ini. Udah dari aku monggo Mas. Ya, Mbak Aming manggil Pak Arso. Mas, sampun nggak ada lagi Mas yang mau disampaikan Mas. Terkait dengan tanda-tanda zaman ke-18, sampun.
Ya mungkin hanya nambahin dikit aja Mbak kalau itu sih. Jadi kan kondisi itu bertambahnya berat itu tanpa makan dan tanpa minum loh ya. Dan nanti siang dikit kalau makan minum ya bertambah lagi. Tapi kemudian nanti besok paginya akan bertambah. Tapi kalau misalkan bisa mengurangi berat badan ini, tapi yang ditambahkan oleh Mojopahit itu tidak akan menambah bentuk badan. Jadi tidak akan bikin melar atau gimana, enggak. Beratnya bertambah iya. Tapi ini tidak akan ini apa namanya tidak akan menambah bentuk jadi lebih jelek gitu loh Mbak. Nggih. Nggih. Sampun Mas. Kan? Oke. Nggih, matur nuwun Mas. Nggih, oke. Kang Arso purnaning inggih live kita dinten menika matur gong ing panuwun dening Kitungga Jati Jaya Amung-Raga utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya kuspitara kang ngambar gandanipun tansah andamel hayuning aksi sasamipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharja kerto tentreming jagat raya. Ingat yang menyanar, ini semua cuma dongeng, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius. Di ARC saya dengan Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jukresna. Jangan diingat tiap Rabu, terima kasih semuanya. Jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Selamat malam dan salam menyan. Salam Ojo Bejo.